Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok satu akan mempresentasikan mengenai materi kami yaitu pengemasan daging sapi dengan kombinasi iradiasi dan pengemasan vakum. Adapun anggota kelompok kami yaitu saya sendiri Kania Anastasia, Britney Tunggadi, Gloria Shelin, Lisa Evelyn, Noer Hairul, dan Uci Evina. Untuk materi pertama daging sapi akan dijelaskan oleh Noer. Daging sapi yang baik memiliki warna merah yang cerah dan tidak kebiruan. Bau daging sapi yang baik tidak menyimpang, tidak amis dan tidak menyengat. Memiliki kandungan gizi yang tinggi. Selain itu, daging sapi tidak mengandung serat, jadi konsumsi daging sapi harus disertai dengan asupan serat dari sayur atau buah. Daging sapi merupakan media yang subur bagi pertumbuhan bakteri dan jamur. Oleh karena itu, daging sapi yang tidak disimpan dengan benar dapat mempercepat pembusukan dan pertumbuhan pada daging sapi. Metode iridiasi dapat membunuh mikroba patogen dan memperpanjang masa simpan daging sapi terkemas, sedangkan pengemasan vakum dapat mempertahankan kualitas daging sapi hingga lebih lama karena mencegah pertumbuhan bakteri dan jamur serta memperlambat proses pembusukan. Kedua metode ini dapat membantu menjaga keamanan dan kualitas daging sapi. Selanjutnya, metode iradiasi dan pengemasan vakum akan dijelaskan oleh Britney Tunggadi dan Lisa Evelyn. Baik, metode iradiasi. Iradiasi adalah salah satu teknik penggunaan energi radiasi untuk penyinaran bahan pangan secara terarah. Iradiasi bahan pangan bertujuan untuk membunuh cemaran biologis seperti bakteri patogen, virus, jamur, dan serangga yang dapat membahayakan dan merusak bahan pangan. Proses iradiasi dapat menjaga nutrisi, kesegaran, dan sifat sensori dari bahan pangan karena perlakuan iradiasi tidak menerapkan suhu tinggi, sehingga kualitasnya masih tetap dapat terjaga. Mekanisme dari iradiasi adalah ketika sumber iradiasi mengenai bahan pangan, maka akan terjadi eksitasi dan ionisasi yang akan menghambat sintesis DNA pada makhluk hidup, sehingga pertumbuhan mikroba patogen dan pembusuk dapat dihambat dan masa simpan dari produk menjadi lebih panjang. Radiasi pengion adalah radiasi dengan energi yang mampu membuat elektron suatu atom terpental dari tempatnya yang mengakibatkan atom netral berubah menjadi ion positif, yaitu atom yang kehilangan elektronnya. Contoh dari radiasi pengion adalah radiasi ultraviolet, radiasi alfa, radiasi beta, dan radiasi gamma. Dosis serapan maksimum untuk daging sapi dan unggas serta hasil olahannya baik segar maupun beku sekitar 70 kGy. Pengemasan vakum adalah metode pengemasan pada produk pangan yang dilakukan pada kondisi hampa udara, sehingga masa simpan dari produk pangan tersebut dapat diperpanjang. Prinsip dari pengemasan vakum sendiri adalah penghampaan udara pada kemasan produk, lalu dilakukan penjegelan kemasan, sehingga pembusukan pada produk pangan dapat dicegah. Mekanisme dari pengemasan vakum adalah pengawetan produk pangan pada kondisi hampa udara yang terdapat dalam kemasan sehingga dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme pembusuk yang bersifat aerobik karena tidak adanya udara yang dapat mendukung pertumbuhan mikroorganisme aerobik tersebut. Selain itu, kondisi yang hampa udara juga dapat menghambat reaksi oksidasi seperti oksidasi pada lemak, pencoklatan karena oksidasi, dan oksidasi pada vitamin, sehingga kualitas produk pangan dapat terjaga. Kelebihan dari pengemasan vakum adalah lebih hemat tempat penyimpanan karena ukuran kemasan yang sama dengan ukuran produk. Kekurangan dari pengemasan vakum yaitu memerlukan biaya yang lebih mahal dan memerlukan keahlian tertentu untuk mengatur suhu dan waktu saat vakum pengemasan produk. Selanjutnya, proses pengolahan akan dijelaskan oleh saya sendiri dan Gloria Shelin.
Baik, lanjut pada proses pengolahannya. Di sini ada beberapa poin. Jadi yang pertama itu dilakukan preparasi daging. Di sini dapat dilakukan pencucian daging sapi yang akan diproses, kemudian dilanjutkan dengan pembekuan daging, di mana daging beku akan ditimbang, kemudian dimasukkan dalam plastik polipropilen. Selanjutnya, plastik disegel dengan bantuan vacuum sealer, dibungkus menggunakan plastik berisi garam dan es batu, kemudian yang akan berfungsi sebagai kemasan sekunder. Kemudian dilanjutkan dengan daging dimasukkan ke dalam iridiator, lalu dosis iridiasi disesuaikan dan proses iridiasi akan dimulai. Daging yang telah melalui proses iradiasi selanjutnya akan dilepas dari kemasannya dan dilakukan pengemasan ulang dengan plastik Cryovac. Dan selanjutnya daging siap disimpan pada suhu pendinginan. Nah, penggunaan kemasan vakum jenis Cryovac ini akan mengurangi jumlah oksigen di sekitar daging. Hal ini akan berpengaruh pada warna yang disebabkan oleh pembentukan methioglobin sehingga masa simpan daging dapat diperpanjang. Nah, hal ini telah dibuktikan oleh penelitian yang dilakukan Damdam et al. Tahun 2023 bahwa kombinasi antara iradiasi dan kemasan vakum untuk pencegahan terjadinya radiolisis. Baik, selanjutnya kekurangan dan kelebihan. Biaya yang mahal, tahapan yang cukup panjang sehingga penggunaan radiasi menyebabkan keraguan masyarakat mengenai keamanan produk yang dihasilkan. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya sosialisasi mengenai metode-metode tersebut sehingga masyarakat masih merasa kurang percaya dan familiar. Namun dapat memberi efek pengawetan yang efektif dan saling melengkapi satu sama lain. Iradiasi dengan dosis di bawah 10 kY tidak mempengaruhi organoleptik serta kandungan nutrisi daging. Metode radiasi dan kemasan vakum merupakan metode yang aman dan telah diizinkan oleh WHO dan BPOM RI. Penggunaan iradiasi juga telah dibahas dalam peraturan Kementerian Kesehatan Republik. Jadi, sekian dari presentasi kelompok kami. Hal yang bisa disimpulkan adalah metode gabungan antara iradiasi dan kemasan vakum akan memberikan efek yang lebih optimal terhadap masa simpan daging dibandingkan penggunaan metode-metode lainnya. Sekian dan terima kasih.